Pesan darurat dari langit. Bumi dalam bahaya. Bagian 4. Depopulasi dan etika kehidupan baru. Di antara pesan paling kontroversial namun jujur yang disampaikan oleh makhluk-makhluk cahaya dalam Federasi Interdimensional, terdapat satu pernyataan yang mengguncang seluruh tatanan pemahaman lama umat manusia. Mereka menyampaikan bahwa bumi tidak sedang kekurangan manusia, tetapi kelebihan beban. Bukan beban jiwa, tetapi beban gaya hidup, beban ketamakan, dan beban ketidakseimbangan dalam cara manusia memperlakukan kehidupan. Maka, solusi yang paling masuk akal bagi mereka bukanlah penyelamatan massal atau penciptaan koloni di planet lain, melainkan penurunan populasi secara alami dan terarah, bukan melalui perang, wabah, atau pemusnahan, melainkan melalui kesadaran. Pesan ini bukan himbauan untuk menghentikan kelahiran, bukan pula perintah untuk menolak keluarga, tetapi sebuah undangan untuk memahami keterbatasan bumi secara realistis. Mereka mengamati bahwa sistem kehidupan di bumi telah kehilangan kapasitas untuk menampung model ekspansi populasi yang tak terkendali. Hutan ditebang untuk perumahan. Sungai dialirkan ulang untuk pabrik. Lautan dijadikan tempat buangan limbah. Semua ini terjadi karena manusia berlomba-lomba membangun ruang hidup tanpa mempertimbangkan daya dukung planet. Maka ketika makhluk cahaya menyampaikan bahwa banyak jiwa baru yang akan turun ke bumi dengan kecenderungan untuk tidak memiliki keturunan, itu bukan karena mereka menentang kehidupan, tetapi karena mereka menjaga kelangsungan kehidupan. Mereka menyebut bahwa saat ini, banyak jiwa yang lahir ke bumi membawa misi khusus. Hidup untuk memperbaiki, bukan untuk memperbanyak. Jiwa-jiwa ini tidak memiliki keinginan kuat untuk memiliki keturunan. Bukan karena egoisme, tetapi karena kepekaan terhadap penderitaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menyadari bahwa melahirkan anak bukan sekadar kelanjutan darah, tetapi juga kelanjutan luka. Dan jika luka itu tidak disembuhkan terlebih dahulu, maka melahirkan anak hanya akan memperpanjang rantai penderitaan yang sama. Jiwa-jiwa baru ini, kata makhluk cahaya, adalah pembawa cahaya. Mereka datang untuk memutus pola, bukan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Salah satu penerjemah frekuensi metafisik bahkan menceritakan bahwa ia sering menerima bisikan halus saat dalam keheningan, bisikan yang memintanya untuk menyuarakan isu-isu tentang pertambangan, kerusakan bumi, dan tekanan populasi. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya. Namun semakin lama bisikan itu menjadi suara yang jelas. Katakan kepada mereka bahwa tidak semua manusia perlu berkembang biak. Katakan bahwa bumi sedang meminta ruang untuk bernapas. Ketika suara itu dikonfirmasi oleh makhluk cahaya, mereka mengangguk dan berkata, "Kami telah menanamkan pemikiran ini melalui kesadaran, bukan melalui paksaan. Dan hanya mereka yang siap yang akan menerimanya." Tentu saja, pesan ini sangat bertentangan dengan pemahaman umum yang telah diwariskan secara turun-temurun, bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Namun makhluk cahaya menegaskan, masalahnya bukan pada ajaran itu sendiri, melainkan pada cara manusia memahaminya yang terlalu dangkal dan tergesa-gesa. Banyak manusia mengambil kutipan tanpa merenungi makna terdalamnya. Mereka menjadikan ajaran sebagai pembenaran untuk melahirkan sebanyak mungkin anak, dengan harapan bahwa rezeki akan otomatis mengikuti, tanpa disertai kesadaran dan tanggung jawab yang setara. Padahal, esensi dari ajaran tersebut bukanlah soal kuantitas, melainkan soal kesadaran dalam merawat kehidupan. Yang dimaksud dengan banyak anak, banyak rezeki, adalah panggilan terhadap tanggung jawab besar yang menyertainya. Bahwa ketika seseorang memilih untuk melahirkan banyak anak, maka ia juga dituntut untuk menyiapkan ruang hidup yang layak bagi jiwa-jiwa yang dibawanya ke dunia. Bukan hanya secara materi, tetapi juga cinta, kesehatan, pendidikan, kehangatan emosional, kesejahteraan batin, dan keteladanan moral.
Rezeki yang dimaksud dalam kitab suci bukanlah sekadar harta, tetapi juga kebijaksanaan, kepekaan nurani, dan kemampuan untuk menjadi sumber kehidupan bagi yang lain. Maka jika seseorang melahirkan banyak anak dengan harapan mereka menjadi penarik rezeki, namun tidak berupaya menciptakan ruang kasih dan tanggung jawab untuk mereka, itu adalah kekeliruan besar dalam memahami ajaran. Kesalahan bukan pada wahyu, tetapi pada manusia yang malas belajar, enggan merenung, dan seringkali mengambil jalan pintas dalam beragama. Makhluk cahaya menyampaikan bahwa bumi saat ini sedang menanggung akibat dari kesalahpahaman kolektif ini. Jiwa-jiwa dilahirkan dalam kondisi tidak siap, bukan karena cinta, tetapi karena kebiasaan yang tidak disertai kesadaran. Dan ketika bumi dipenuhi oleh kehidupan yang lahir tanpa perawatan, maka alam pun bereaksi dengan caranya sendiri. Bukan karena murka, tetapi karena sistem keseimbangan yang telah terganggu. Namun hari ini, dengan kondisi ekologis yang rusak dan sistem sosial yang tidak adil, prinsip itu justru menjadi alasan di balik penderitaan kolektif. Mereka berkata, membawa jiwa ke dunia tanpa kemampuan untuk merawatnya dengan bijaksana adalah bentuk kekejaman yang dibungkus dengan niat baik. Maka, dalam dunia yang sedang rapuh ini, menunda kelahiran bukanlah kejahatan, melainkan kebajikan yang hening. Depopulasi bukan tentang membatasi cinta, tetapi tentang mendefinisikan ulang makna tanggung jawab. Makhluk cahaya menyatakan bahwa populasi yang lebih kecil dengan tingkat kesadaran tinggi jauh lebih berguna bagi evolusi bumi daripada populasi besar yang hidup dalam ketidaksadaran. Mereka bahkan menunjukkan bahwa beberapa negara yang sedang mengalami krisis kelahiran, seperti Jepang, sebenarnya sedang menjadi ladang eksperimentasi spiritual tentang bagaimana dunia bisa bertahan dengan jumlah manusia yang lebih sedikit, namun dengan kualitas batin yang lebih kuat. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan populasi yang didorong oleh ketakutan kehilangan ekonomi justru akan mempercepat kehancuran. Sebaliknya, keberanian untuk menyelaraskan hidup dengan kapasitas bumi adalah tanda kedewasaan peradaban. Namun mereka menegaskan bahwa semua ini harus berjalan alami. Mereka tidak mendukung metode pemusnahan massal atau rekayasa genetik. Mereka bahkan menyatakan ketidaksukaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, seperti pandemi buatan atau program depopulasi yang tidak manusiawi. Bagi mereka, kehendak bebas manusia tetap suci. Maka tugas mereka hanyalah menyentuh kesadaran, tidak lebih. Kami tidak ingin membunuh manusia, kata mereka. Kami hanya ingin manusia berhenti membunuh dirinya sendiri. Bagian ini membawa kita pada refleksi mendalam tentang makna hidup. Apakah tujuan kita hanya untuk menghasilkan keturunan tanpa diimbangi kesadaran dan memperbanyak angka? Ataukah ada makna yang lebih tinggi dalam keberadaan ini? Makna untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan menciptakan ruang bagi kesadaran baru? Makhluk cahaya tidak datang untuk memaksa, mereka datang untuk menawarkan pilihan. Pilihan untuk hidup dengan lebih sedikit, namun lebih bermakna. Pilihan untuk mencintai bumi sebagaimana kita mencintai keturunan. Dan pilihan untuk menyadari bahwa kadang, tindakan paling penuh cinta bukanlah melahirkan kehidupan baru, tetapi menyelamatkan kehidupan yang sudah ada. Dan disinilah titik akhir dari pesan ini dibisikkan, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai jembatan menuju babak berikutnya. Karena pesan dari langit tak pernah berhenti pada satu simpul. Ia mengalir, seperti air yang mencari celah untuk menyentuh jiwa-jiwa yang siap menerima. Sebab pertanyaannya kini tak lagi sekadar tentang jumlah manusia, tetapi tentang kualitas jiwa yang menghuni tubuh-tubuh itu. Apakah kita hanya mewariskan dunia yang penuh luka kepada generasi berikutnya? Ataukah kita bersedia bertanggung jawab atas luka itu, agar generasi baru tidak hanya tumbuh, tetapi juga bangkit dengan kesadaran baru yang lebih jernih, lebih tulus, dan lebih berani mengasihi? Maka pesan selanjutnya bukan lagi tentang angka,
melainkan tentang arah. Bersiaplah, karena bagian berikutnya akan menyingkap luka yang diwariskan oleh generasi lama, sekaligus menyalakan cahaya dari jiwa-jiwa baru yang datang bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk menghidupkan. Selanjutnya pesan ke bagian 5. Kegagalan generasi lama dan kelahiran jiwa baru. Bersambung.